Oke teman-teman, happy weekend ya semua. Setelah kita ada seminggu absen ya, kita akan ngomongin mengenai forex gitu ya. Jadi kita akan ngomongin strategi planning profit beberapa persen gitu ya, triple digit persen dari tren forex minggu ini ya. Analisa mingguan untuk forex, komoditi dan crypto dari Tape Trader 8. Sasha, your man gitu ya. Oke, kita mulai aja ya guys ya, tanpa banyak bertele-tele gitu ya. Jadi ada beberapa event yang harus kita watch gitu ya. Pertama adalah XIU USD dan DXY. Nah, ini sangat penting ya untuk mata untuk forex saat ini, karena memang di saat setelah kemarin dilantik Mr. Biden gitu ya. Dan dia rushing in untuk beberapa order ya, presiden order. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa mana nih implementasinya dan seperti apa tuh implementasinya dari untuk mendukung Mr. Biden. Dalam contoh seperti satu, apakah Treasury dan Fed FOMC yang akan terjadi nanti di tanggal berapa tuh? 27 ya, di tanggal 27 akan tighten atau memang seperti di tahun 2008. Kalau memang kebijakannya akan seperti di tahun 2008 gitu ya, terhadap asset manajemennya mungkin akan terjadi gejolak lagi di XIU gitu ya, dan di mana di DXY mungkin akan juga terjadi penguatan ataupun pelemahan gitu ya. Nah, gua akan kasih lihat nanti berdasarkan chart gitu ya. Kita bisa lihat nanti apakah kebijakan itu akan memberikan stimulus ke roda perekonomiannya Amerika, dan berapa proyeksinya recovery-nya gitu ya. Karena yang kemarin tuh kalau nggak salah udah ada pergerakan, kalau nggak salah per quarter itu 5,5% ya, kalau nggak salah, or something like that gitu ya. Nah, yang kedua adalah ongoing vaksin gitu ya. Ongoing vaksin juga kita lihat ya bagaimana kelancarannya dari yang vaksin dosis 1 ke dosis yang kedua gitu ya. Itu sangat impactful gitu ya. Kalau memang dilihat bahwa ini bagus gitu ya, bisa menekan angka positivity rate-nya gitu ya, maka roda perekonomian di seluruh dunia akan membaik gitu ya. Dan kalau misalnya membaik, mungkin kita akan lihat bahwa yang a bit ketinggalan adalah Amerika gitu ya. Tapi kita lihat nanti gitu ya. Lalu juga Brexit implementation. Nah, kita lihat di sini benar-benar setelah agreement-nya sudah di reach gitu ya, kita lihat bahwa UK itu lebih banyak, lebih bagus atau lebih diuntungkan dengan ekspor-ekspornya dia, terutama dari ikan, dari beberapa barang mentah, barang ininya dia itu lebih untuk masuk ke Europe gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa masih akan ada strong trend untuk si GBP tersebut ya. Jadi kalau kita lihat tanggal-tanggalnya adalah seperti ini guys, gitu ya. Jadi yang gua highlight adalah tanggal ini nih ya. Satu adalah FOMC statement tanggal 27 ya. Lalu yang kedua adalah tanggal 28, di mana kita lihat quarter per quarternya GDP-nya Amerika membaik atau enggak gitu ya. Kalau dia membaik, wow, lumayan gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kalau CPI mungkin ini untuk Australia aja, tapi yang kita lihat dari US dollarnya. Oke. Lanjut kita mungkin ya. Lanjut ke area-area sini kali guys ya. Pair untuk yang didiskus pertama XIU USD, mungkin gua akan masuk ke DXY dulu. Ya. Oke. Dari DXY guys, kita lihat bahwa dari kemarinnya dia continue melemah gitu ya. Nah, kemarin itu dia continue melemah dan mungkin apakah akan ada kenaikan atau enggak ya. Dari yang kemarin itu guys, ya. Dari yang kemarin itu ya, dia itu sejak dari bulan 18 Maret 20 tuh selalu melemah ya guys ya, karena lebih banyak terjadi resesi dan segala macam di Amerika gitu ya. Nah, bulan ini saya melihat ada divergen nih daerah sini ya, dia terbentuk divergen yang dimana ada anomali di dalam indikatornya ya. Kita bisa melihat bahwa mungkin dia akan ngetes support yang akan sini nih, akan ada penguatan gitu ya, minimal dia akan menguat di 90 ya. Di sini lumayan ya, di sini lumayan strong ya, udah beberapa kali nggak bisa ditembus ya. Sorry, gue taruh di sini. Ya. Oke.
Di sini lumayan strong ya guys ya, dari sejak bulan Desember ya, nggak bisa tembus dari sini. Mudah-mudahan bisa tembus gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus, di sini ada area-area yang mungkin akan menjadi supportnya di 92, resistennya, supportnya yang menjadi di 92 di sini. Ya, nah jadi kita bisa lihat bahwa terjadi divergent yang ada di sini ya, dan ini mungkin akan memutarbalikkan sedikit gitu ya, tergantung dari stimulus yang akan digelontorkan gitu ya. Kita bisa lihat ini kemarin menguat gara-gara kurang lebih adalah pelantikan presiden, karena banyak yang berharap bahwa kondisi akan membaik gitu ya. Lihat ya, seperti ini hampir kebanyakan kalau terjadi divergen akan terjadi gitu ya, minimal dia akan naik ke support yang terdekat, support yang terdekat gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini terjadi, dan yang kemarin yang terakhir terjadi adalah yang ada di sini ya. Lumayan akurat ya ininya gitu ya. Dan kalau kalian mau ambil indikator divergennya di video saya tuh ada tuh tutorialnya ya. Oke, lanjut. Setelah itu mungkin saya akan ngomong mengenai XAU USD gitu ya. Oke, untuk XAU USD ya, kita seperti lihat bahwa kemarin terjadi false break ya, waktu kejadian Capital Hill ya, kurang lebih gitu ya. Lalu setelah itu kemarin juga terjadi false break lagi nih, dan dia nggak bisa tembus dari EMA 20-nya gitu ya. Dan menurut saya mungkin in the long term bahwa di area-area D1 mungkin akan lebih bagus untuk kita posisinya adalah short gitu ya. Dan itu memang mungkin kita bisa lihat bahwa kalau misalnya dia belok lagi atau keluar dari 1846 ya, kemungkinan area-areanya dia akan menuju 1828. Ya, lumayan tuh trading range-nya kalau menurut gua. Kalau walaupun di sini kelihatannya akan jauh sekali ya. Kita lihat besok apakah dia bisa tembus dari area-area sini ya, dari 1845 mungkin bisa ke area-area 1826. Ya 1824 ya, daerah-daerah sini 2426 ya. Lalu untuk hourly ya, untuk 4 hour midterms gitu ya, sama ya guys ya, kita tunggu pembalikannya karena ini trend line yang sudah terbentuk gitu ya. Kalau dia nggak bisa tembus dari 1873 mungkin akan turun lagi, target areanya di 1825 daerah-daerah sini. Lalu untuk 1 hour juga seperti itu ya, kita lihat bahwa memang ada penaikan, tapi kemarin udah lumayan ya, dari yang kemarin masih turun, masih di bawah moving averages-nya gitu ya. Kalau misalnya dia balik turun mungkin ke area-area sini atau area-area 1836 ya, dari sini mungkin bisa menjadi target-targetnya. Oke, remember ini lagi masa-masa koreksi dan mungkin harus lebih hati-hati ya. Oke, lanjut mungkin saya akan ke US oil. US oil guys, US oil. Saya akan masuk ke sini. Ya, kita melihat bahwa kemarin setelah menunjuk tinggi gitu ya, akan ada koreksi. Menurut saya dia akan koreksi ke area-area 50-nya ya, baru setelah itu akan mantul ke atas lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat lagi apabila kalian trading di area-area WTI gitu ya, kalian harus hati-hati. Lalu setelah itu ya, di hourly juga seperti itu ya guys ya. Ini bisa bisa di open for long gitu, open for short gitu ya. Target area di 51,60 ya for short trip gitu ya, ke area-area sini. Ini seperti yang saya kasih lihat, ini bisa di short gitu ya. Apalagi sekarang kalau dia besok continue untuk turun, bisa dilihat. Hati-hati ya guys ya, karena ini for a while aja. Lalu setelah itu saya akan membahas tentang nikel ya. Nikel kalau menurut saya ya, ini masih bisa tembus, tapi dia harus tembus badannya di atas 18.516 ya. Udah berapa kali dia nggak bisa tembus ya guys ya, dari area-area sini. Kita tungguin aja gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus, besok mungkin nih harga nikelnya akan naik lagi. Tapi kalau nggak, harus hati-hati gitu ya, karena
kemungkinan karena areanya udah lumayan tinggi ya, mungkin dia akan tes supportnya yang ada daerah-daerah sini dulu ya, 17.554. Tapi kalau enggak, kalau dia berhasil tembus dari 18.519, mungkin dia akan menuju area 19.000-nya ya. Jadi outlooknya seperti ini guys, gitu ya. Kalau dia bisa tembus, maka dia akan ke area-area daerah sini ya guys ya. Ya, 19.000 sampai 20.000-nya yang daerah sini. Ya, semoga setelah itu mungkin dia bisa ke area-area 26.000-nya. Oke, 26.000 atau 24.000. Oke, lanjut setelah itu mungkin kita masuk lagi ke TradingView. Kita bisa membahas mengenai BTC USD. BTC USD kalau misalnya dari one day ya, in a long terms gitu ya, kita bisa lihat bahwa kemarin nggak kuat nih untuk naik gitu ya, mungkin karena penguatan di indeks US dollarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya seperti ini, the most probable atau most winning ratio menurut saya adalah go for short gitu ya. Kalau kita lihat di 4 hours gitu ya, juga kita bisa lihat bahwa dia nggak kuat naik ya. Ini ada beberapa trendline yang dia harus tembus gitu ya. Kalau misalnya candlenya mulai reversal lagi, mungkin bisa kita tunggu sampai ke 28501 sebagai target gitu ya. Atau ke area-area 30738. Oke. Baik, setelah itu di 1 hour juga seperti itu guys. Ya, menurut saya kita bisa lihat kalau dia taruh di bawah sini ya, ditutup di bawah area-area 31419, mungkin bisa ke area 30853. Alright. Lanjut setelah itu oil nickel DXY, lalu kita ke DJIA ya. Dow Jones or US 30. Oke. Dow Jones juga sama ya guys ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dia kemarin setelah reaching all time high gitu ya, sepertinya akan banyak profit di minggu-minggu ini gitu ya, atau di ke 1-2 hari ini. Mungkin dia akan ke 3072 sembari menunggu earning share dari Apple dan Tesla gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya dia akan mendongkrak lagi, mudah-mudahan bisa tembus ke 31301 gitu ya. Kayaknya akan rehat dulu nih guys. Jadi kalau menurut saya titik pantulnya di 30629 ya. Oke. Bentuknya seperti ini ya guys ya. Nah, OTH gitu ya, all time high gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke area-area GBP USD guys. Kemarin mungkin udah dibahas juga oleh Pak Halim ya. Kita bahas juga gitu ya. Jadi sebenarnya masih jalan ya kalau menurut gua, dan ini akan masih menuju ke area-area 14 gitu ya menurut saya. Jadi tinggal ditunggu aja gitu ya. Majornya masih up gitu ya. Lalu kalau kita lihat di 4 jam juga sama ya, kita tunggu aja titik pantulannya. Kalau misalnya titik pantulannya memang dia bisa tembus dari area-area 137028 gitu ya, mungkin masih bisa ke area 14 gitu ya. Lalu di 1 hour juga seperti itu guys. Ya, sama ya, tapi ini harus hati-hati di 1 hour mungkin akan koreksi dulu ke area-area sini 136384. So it's depend on you. Kalau kalian mau counter trend, hati-hati karena current mode adalah strong uptrend. Oke. Lanjut setelah itu ada Euro USD. Oke. Overall Euro USD sebenarnya masih naik ya, tapi ini melakukan beberapa koreksi gitu ya, karena ada kita tunggu aja apakah dia bisa menembus dari moving average di 122026-nya. Kalau misalnya dia bisa tembus, monggo dibeli gitu ya, apalagi target area mungkin 12337. Kalau menurut saya ke 124 it's feasible gitu ya, di daerah-daerah sini, ataupun ke 124517 kalau dia bisa tembus ke sini. Kalau dia nggak bisa tembus, mungkin dia akan tes area ke 2112023 ya. Lalu setelah itu mungkin saya akan ngomong mengenai USD JPY ya. USD JPY guys, USD JPY kayaknya sih ini kita lihat ya. Tadi kan saya udah bilang ya, dia akan naik gitu ya si indeksnya gitu ya, indeks DXY-nya gitu ya. Kita tunggu aja apakah dia bisa tembus dari 104112. Kalau dia nggak bisa tembus, mungkin target area 102730 akan menjadi
target areanya kalau dia terjadi candle reversal di sini gitu ya. Lalu ada USD CAD. USD CAD juga sama ya guys ya. Kalau menurut saya ini kita lihat ya, dia akan ada titik pembalikan nggak di area sini. Kalau dia nggak ada titik pembalikan, mungkin masih bisa akan naik ke atas gitu ya. Ini udah mulai ada cross dari ADX-nya juga gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke 12955 kalau misalnya dia tembus dari 129725 ya. Jadi apa namanya? Tinggal ditunggu aja kalau misalnya reversal gitu ya. So become hati-hati ya guys ya, karena mungkin dia akan menuju area-area sini. Ya. Kalau misalnya reversal, kalau dia turun lagi maka dia akan menuju 124310 gitu ya. Kita tunggu aja modelnya seperti apa, tapi menurut saya dilihat dari stimulus yang akan dilakukan, memang US dollar akan naik gitu ya. Jadi ini sentimen-sentimen dari yang kemarin, dari terpilihnya apa namanya Mr. Biden dan juga Cici Yellen ya. Oke. Sip. Lanjut, kita mungkin akan lihat mengenai Australian US dollar. Waktu itu mungkin kalian lihat ya teman-teman bahwa dia lumayan tinggi ya jalannya gitu ya. Nah, kalau menurut saya saat ini kalian harus hati-hati, terdapat bearish divergence yang ada di sini gitu ya. Ini bearish divergence-nya, dia ternyata indikatornya malah turun gitu ya. So, ini bearish divergence-nya, tapi dia indikatornya malah turun gitu ya. Kalau dia turun ke arah sini ya, di bawah EMA 20, mungkin dia akan ke area-area sini ya guys ya, 73898. So, hati-hati besok kalau misalnya ada pembalikan. Oke. Lalu setelah itu kita akan masuk ke NZD USD. NZD USD guys gitu ya. NZD USD juga sama ya, sudah ada apa namanya bear-nya gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Kalau misalnya dia reverse gitu ya, kemungkinan area 70048 menjadi targetnya gitu ya. Dan kalian juga udah bisa lihat dari 1 hour-nya dari NZD USD juga sudah mulai melemah dan menurun gitu ya, seperti ini. Ya, ini dari ininya. Dan kalau dia masuk lagi ke area-area trendline yang ada di bawah ini, apalagi bisa tembus dari 71422, maka kalian bisa open for short gitu ya. Target areanya di 70986. Oke. Sip. Hati-hati aja gitu ya. Kita lihat apakah akan terjadi bearish-nya atau tidak gitu ya. Dan ini sudah terjadi hampir di seluruh apa namanya? Time frame. Oke. Berikut saya juga akan membahas mengenai mix pair gitu ya. Mix pairnya adalah ini nih, Aussie JPY gitu ya. Dan kita lihat bahwa jalurnya udah bagus banget ya. Kita lihat kalau misalnya dia bisa reverse dari apa namanya balik lagi dan tembus dari 80952 gitu ya. Mungkin boleh kita tunggu sampai dia di area-area sini ya guys ya, 81883 ataupun 83527 ya. Kalau dia reverse gitu ya, terutama kalau dia reverse di sini mungkin 87705 menjadi targetnya, mungkin ya beberapa pips gitu ya. Tapi juga mungkin kalau misalnya kita lebih long lagi bisa diambil untuk lebih ke atas lagi gitu ya. Oke, di hourly guys, di hourly ya. Di hourly kalau saya akan nunggu ya. Ini akan ada reverse-nya juga atau enggak gitu ya. Kalau dia reverse terutama di atas 80519 mungkin targetnya ke 80700 ya atau 80808. Oke. Next, mungkin saya akan bahas mengenai Euro GBP. Euro GBP guys. Oke. Menurut saya apa namanya euronya kemarin setelah ini mungkin akan melemah ya guys ya, karena dia sepertinya akan false. Tapi kalau misalnya guys, sebentar ya, saya lihat dari one day. Kalau misalnya ini pasti akan melemah ya. Nah, tapi dilihat nih ya, dia apa namanya sudah setelah Brexit yang kemarin ya di area-area tanggal 18 Desember gitu ya. Kita lihat bahwa mulai ada apa namanya apa namanya oversold gitu ya, apa namanya ya oversold gitu ya. Kita melihat bahwa dia ada pembalikannya. Kalau misalnya ke 8929 mungkin targetnya bisa ke 89627 gitu ya. Kalau ada reverse
ya, mungkin targetnya ke 8871. If kalau dia berhasil tembus besok dari candlenya gitu ya, dari 88749, mungkin target-target areanya bisa ke area-area 87548 ya, di area-area sini. Lalu kalau kita lihat di 4 hours gitu ya, 4 hours kita lihat mulai ada pembalikan. Kita tunggu aja apakah dia akan balik ya, terutama di bawah 88716, mungkin bisa ke area 88438 gitu ya. Lalu setelah itu ya, area-area ini untuk 1 hour buat teman-teman yang trade-nya di 1 hour gitu ya, mungkin bisa ke area-area 886999 ataupun 88382 ya. Mudah-mudahan bisa jalan ya, dan dilihat aja kalau dia bertahan, kita tunggu aja dia tembusnya di area-area 89354. Targetnya bisa ke 89699 ya kalau naik euronya. Tapi kalau menurut saya GBP mungkin akan terus melakukan penguatan. So euro GBP mungkin akan melemah. Dan menurut saya tinggal tunggu reversalnya aja untuk turun lagi ke bawah. Oke? So itu aja dari saya. Semoga berguna teman-teman gitu ya. Oh iya, GBP JPY-nya belum ya. GBP JPY-nya sebentar ya. Oke, GBP JPY-nya. JPY-nya guys gitu ya, kita taruh di 1 hour ya. Di 1 hour GBP JPY kalau menurut saya satu gitu ya, dia harus tembus dari area-area sini ya. Kemarin udah menguat gitu ya GBP-nya, karena GBP termasuk strong currency saat ini gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus dari 142289 gitu ya, mungkin bisa di long. Target-target area bisa di 146 ataupun di 145020. Kalau misalnya di 4 hours ya, kita tunggu aja tembusannya. Kalau dia tembus mungkin bisa taruhlah 143 ataupun 143125. Di 1 hour juga seperti itu. Kita tunggu aja kalau misalnya dia bisa menjadi koreksi dan bisa tembus dari 142367. Oke. Lalu USD CAD ini sangat related dengan oil dan juga ini ya guys ya. Jadi kalau menurut saya USD CAD, kalau menurut saya kita tunggu nih reversalnya atau ada terjadi atau enggak gitu ya. Karena di sini udah berapa kali dia melakukannya. Kita lihat kalau dia bisa tembus dari 127880, mungkin target areanya bisa ke 129684 dahulu gitu ya. Tapi kalau dia nggak berhasil tembus dari 127519, target areanya bisa di 126710 or ya di 4 hour bisa kita lihat ya. Nah, seru banget ya, garisannya udah keluar, tinggal pantulannya aja. Kalau misalnya dia tembus reversal mungkin bisa 126720 ya. Kita lihat apakah ini akan terjadi. Kita tunggu. My suspicion bahwa kita akan mengalami tren di saat minggu ini or the latest minggu depan di saat MFV akan berjalan. Oke? So itu aja dari gua guys. Semoga berguna dan semoga membantu teman-teman untuk analisa forex-nya di minggu depan. So Yuza signing out. See you and bye bye kakak adik. Dadah.